selamat Sabat buat teman-teman yang di rumah. Semoga hari ini akan menjadi hari yang berbahagia buat kita ya. Karena hari ini adalah hari Sabat yang indah. Saatnya bagi kita untuk berbakti kepada Tuhan. Dan bersama saya, Verlita, saatnya kita akan lanjutkan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita akan memasuki hari yang ke-72 dengan tema penolong, penasehat, penghibur. Sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu yuk. Kita semua berbahagia ya. Ayo, mana bahagianya? Sekarang mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Sabat yang bahagia ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 7. Saya mengajak teman-teman untuk membaca bersama ya. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Teman-teman, seorang pemuda hadir dalam pendalaman kitab suci pada hari Rabu malam. Pemandu pertemuan telah berbicara tentang mendengarkan Allah dan menaati suara Tuhan. Pemuda itu tercengang-cengang. Masihkah Allah berbicara kepada manusia? Dan setelah pendalaman, ia pergi bersama beberapa temannya untuk makan malam. Mereka mendiskusikan pendalaman tadi. Beberapa di antara mereka menceritakan bagaimana Allah telah memimpin mereka dalam cara yang berbeda-beda. Sekitar jam 10 malam, ketika pemuda itu mengendarai mobilnya pulang ke rumah, ia mulai berdoa, "Tuhan, kalau Engkau masih berbicara kepada manusia, maka berbicaralah kepadaku. Aku mau mendengar. Aku akan berusaha sedapat mungkin untuk taat." Nah, ketika ia sedang berjalan di protokol di kotanya, ia memperoleh pikiran yang sangat aneh. "Berhentilah dan belilah 1 galon susu." Ia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara nyaring, "Allah, Engkaulah itu." Tapi ia tidak memperoleh jawaban dan terus melaju pulang. Namun kembali ke parkiran tersebut ada belilah 1 galon susu. Pemuda itu teringat akan Samuel dan bagaimana Samuel tidak mengenali suara Allah dan bagaimana Samuel kecil berlari kepada Imam Eli. "Baiklah Tuhan, apabila benar itu Engkau, maka aku mau membeli susu itu. Gampanglah, toh itu dapat memanfaatkan susu yang dibelinya itu." Dia pun berhenti dan membeli 1 galon susu dan memulai melaju pulang. Ketika ia melalui sebuah jalan, kembali ia merasakan dorongan. Beloklah ke jalan di depan itu. Apa-apaan nih, pikirnya.
dan melaju melalui perempatan. Tapi kembali ia merasa harus belok ke jalan tadi lagi. Kemudian ia berputar kembali ke jalan tadi. Setengah bergurau ia berkata dengan nyaring, "Baiklah Tuhan, aku mau." Ia melalui beberapa blok ketika tiba-tiba ia merasa seakan-akan harus berhenti. Ia menghentikan mobilnya di tepi jalan dan memandang sekelilingnya. Ia sedang berada di dalam bagian kota yang tepatnya bukan yang terbaik, namun bukan yang terburuk. Sebagian besar rumah-rumah yang ada tampaknya gelap, seperti penghuninya telah tidur semua. Kembali ia merasakan sesuatu. Pergi dan berikan susu itu kepada orang yang berada di rumah seberang itu. Pemuda itu memandang rumah itu. Gelap dan tampaknya penghuninya sedang pergi atau sudah tidur. Ia membuka pintu mobil dan duduk kembali di dalamnya. "Tuhan, ini tidak masuk akal. Orang-orang itu sudah tidur. Apabila aku membangunkan mereka, maka mereka akan menjadi marah." Tetapi kembali ia merasa bahwa ia harus pergi dan memberikan susu itu. Dan akhirnya ia membuka pintu mobilnya. "Baiklah Tuhan, apabila ini Engkau, aku bersedia pergi ke pintu depan dan memberikan susu itu. Aku akan mengetuk pintu, namun apabila mereka tidak langsung menjawab, aku akan pergi dari sini." Lalu ia berjalan ke seberang dan membunyikan bel. Ia dapat mendengar ada suara-suara di dalam. Suara seorang pria berteriak, "Siapa itu? Mau apa?" Kemudian pintu terbuka. Seorang bapak berdiri di situ dengan celana buntut dan kaos. Tampaknya ia baru saja bangun dari tidurnya. Dan bapak itu bertanya, "Ada apa ya?" Pemuda itu mengacungkan galon susu itu. "Ini saya bawakan susu bagi Anda." Bapak itu mengambil susunya dan bergegas masuk. Kemudian dari dalam ruang muncullah seorang wanita yang membawa susu itu ke dapur. Bapak itu mengikutinya sambil menggendong bayinya sedang menangis. Bapak itu bercucuran air mata dan mulai berbicara dengan setengah menangis. "Kami baru saja berdoa. Kami banyak tagihan bulan ini dan kehabisan uang. Kami tidak punya susu untuk bayi kami. Saya baru saja berdoa dan meminta Allah untuk menunjukkan caranya memperoleh susu." Istrinya berkata, "Saya meminta Tuhan untuk mengirimkan malaikatnya untuk membawa susu. Apakah Anda seorang malaikat?" Lalu pemuda itu mengambil dompetnya dan mengeluarkan semua uang yang dibawanya dan memasukkannya ke dalam tangan bapak itu. Ia berbalik dan berjalan kembali ke arah mobilnya, dan air mata bercucuran di wajahnya. Ia tahu bahwa Allah masih menjawab doa dan bahwa Allah masih berbicara kepada umatnya. Teman-teman, berapa banyakkah dari kita yang pernah mengalami hal seperti orang muda tadi? Adakah di antara teman-teman yang pernah merasakan sebuah bisikan untuk berbuat kebaikan? Oh iya, pernahkah teman-teman merasakan kasihan ketika melihat ada seorang yang susah dan kemudian hatinya tergerak untuk menolong? Nah, kehadiran Roh Kudus dalam hati kita lah yang akan membuat kita suka untuk menolong orang lain, untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Contohnya
dalam situasi pandemi COVID ini, marilah kita melihat siapa atau ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan kita. Teman-teman, sampai saat ini kita tetap membutuhkan pertolongan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dia akan selalu menuntun kita berbuat baik. Teman-teman, pagi ini marilah kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus dalam hati kita. Baiklah teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kuduslah yang menyucikan hati kita. Roh Kuduslah yang akan selalu menuntun kita untuk berbuat kebaikan. Melalui Roh Kudus kita dapat belajar sifat-sifat Yesus. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk terhindar dari dosa. Roh Kudus adalah Roh Allah yang hadir di dalam diri kita dan mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Renungan kita hari ini adalah, maukah kita membuka hati kita dan mengundang Roh Kudus dalam hidup kita? Baiklah teman-teman, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kita akan berdoa bersama dan juga mendoakan secara khusus untuk beberapa pokok doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk dapat membuka hati kami menerima kehadiran Roh Kudus. Saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk rencana mendirikan sebuah pusat perawatan kesehatan di Spring of Living Water di Puncak Jawa Barat. Kiranya ada mukjizat untuk keperluan dana yang mereka perlukan. Tuhan, pada pagi ini kami juga berdoa untuk bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dan melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk janji berkat-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita ya. Sampai jumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.